Ya, senang sekali hari ini Minggu 19 April 2026 kita boleh bersama-sama kembali ya. Masih di dalam suasana Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau menyampaikan selamat Paskah. Bapak Ibu sekalian, hari ini ada beberapa acara. Setelah firman Tuhan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan setelah itu kita akan adakan acara farewell party. Kita akan mendengarkan kesan dan pesan daripada saudari kita Ica atau Karista ya, yang sudah sekian belas tahun bersama-sama kita di gereja BMC ini. Di mana nanti minggu depan ya beliau akan berangkat ke Seattle untuk mempersiapkan untuk masuk di dalam pernikahan kudus yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 di Seattle ya. Dan setelah itu kita akan dijamu untuk makan malam bersama di tempat ini ya. Jadi nanti kalau pulangnya agak kemalaman, please nggak usah gelisah. Karena kita akan pulang dengan kenyang dan tidak mungkin enter wind atau masuk angin ya. Nah Bapak Ibu sekalian, tahun 2026 visi yang diberikan oleh Tuhan kepada gembala senior kita untuk gereja BMC Philadelphia, New York maupun Colorado adalah hidup berdampak dan jadi berkat ya. Jadi kalau bertanya apakah hidupmu sudah berdampak atau tidak, itu adalah salah pertanyaan. Setiap kita hidupnya pasti berdampak. Cuman dampaknya itu menjadi berkat atau menjadi batu sandungan. Worship leader setiap hari Minggu ya mengajak kita untuk menaikkan yel-yel kita. Salam penuaian, salam impactful life. Dan kita harus menjawab hidup berdampak dan menjadi berkat. Ada satu hal yang sangat penting, bagaimana agar hidup kita berdampak dan menjadi berkat. Maka di bulan April ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mau dimuridkan dan kemudian kita bisa memuridkan. Itu adalah tema untuk bulan April tahun 2026 ini. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Matius pasal 28, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya, maka perkataannya yang pertama dia bilang begini, bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Jadi penguasa surga bumi semesta alam ini sejak kebangkitan Tuhan Yesus ada di tangan Raja kita, yaitu Yesus Kristus itu. Maka itu kemudian dilanjutkan di dalam kitab Matius pasal 5, Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 berkata begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus kita tahu Simon, seorang yang penakut dan menyangkal Tuhan, waktu Yesus bangkit hidupnya berubah, tidak sama lagi. Dia tidak lagi menjadi Simon, tapi dia menjadi Petrus, batu karang yang teguh, yang kemudian dengan semangat, dengan berapi-api, berkobar-kobar, dia boleh memenangkan banyak jiwa untuk orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saulus, seorang penganiaya, dia membunuh banyak orang Kristen. Tetapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, maka Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan menjadi Paulus. Dan dia berapi-api, hidupnya dirubahkan. Maka itu mau dimuridkan dan kemudian memuridkan. Ketika kita menjadi murid yang baik, maka murid-murid yang akan kita muridkan, dia akan jadi murid yang baik. Kalau kita tidak menjadi murid yang baik, ya,
maka tentu nanti murid-murid yang akan kita muridkan, mereka akan menjadi murid yang tidak baik. Misalnya kita diajar ya untuk setir mobil di New York, dan kemudian gurunya bilang begini, nanti kalau kamu ada traffic light, lampu merah, kuning, hijau, maka kalau lampunya kuning, kamu tancap gas, ya. Maka kemudian dia akan berlaku seperti itu karena diajarkan seperti itu. Maka itu kalau ada lampu kuning, dia akan tancap gas, bukan lampu kuning harus siap-siap dan berhenti. Maka itu kemudian orang ini kalau ngajarkan orang lain juga akan seperti itu, akan dihasilkan murid-murid yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu kita mau menjadi murid dan kemudian kita memuridkan, yang pertama karakter kita akan dirubah dan menjadi serupa dengan karakter Kristus. Dan kemudian waktu kita memuridkan, maka terjadi yang namanya multiplikasi. Bersama saya ucapkan multiplikasi, 2, 3, multiplikasi. Kalau kita makan buah apel, Bapak Ibu sekalian, ya, kita bisa belah buah apel itu dan kemudian kita hitung di dalamnya ada berapa biji, ya. Ada bijinya, mungkin ada yang satu buah apel bijinya 4, 5, 6 atau 7 atau 8, itu bisa dihitung Bapak Ibu sekalian. Tetapi dari satu biji buah apel itu, ya, bukan dari satu buah apel, tapi dari satu biji buah apel, kita nggak tahu bisa melahirkan atau bisa menghasilkan berapa buah apel. Bahkan itu akan terjadi multiplikasi yang luar biasa. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dengan pesan di bulan April ini, ya, berapapun yang Tuhan percayakan kepada kita, ayo sebagai murid-murid Tuhan kita bersemangat untuk memuridkan Tuhan. Seperti saya adalah produk daripada senior saya di mana dia memuridkan saya, ya. Dan saya sudah memuridkan beberapa orang dan beberapa orang itu memuridkan juga orang-orang yang lain. Seperti saya pernah saksikan bahwa keluarga besar daripada saya maupun istri saya, ya, hampir 100% mereka yang asalnya orang yang tidak percaya Tuhan, sekarang di masa tuanya sampai kepada anak mantu cucunya menjadi orang percaya meskipun belum sampai 100%. Kembali kepada kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Bersama saya ucapkan semua bangsa, 2, 3, semua bangsa, ya. Di New York ada gedung PBB, United Nation. Menurut catatan ada kurang lebih 197 negara menjadi anggota PBB. Ada negara-negara yang belum menjadi anggota PBB. Tapi itu adalah negara, Bapak Ibu sekalian. Itu tempat juga bangsa-bangsa berada. Jadi di atas muka bumi ini ada kurang lebih sekitar 230 negara. Jadi kalau di sini dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, ini tidak berkata jadikan semua orang Kristen muridku. No, ayat ini berkata semua bangsa harus dijadikan murid Tuhan. Dan kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau kita pergi untuk menyekolahkan anak kita, tentu kita kepingin tahu pelajaran apa yang diajarkan di sekolah itu. Di zaman modern ini ada sekolah yang khusus untuk mendidik anak-anak bisa menjadi pemain sepak bola, ya. Pemain sepak bola sekarang amat sangat menjanjikan, ya. Gajinya itu ada yang per minggu
itu sekitar 500.000 US dollar. 500.000 US dollar per minggu, main atau tidak main, dalam keadaan sehat maupun cedera, ketika dia ada di dalam kontrak, ya, maka gajinya begitu, ya, besar sekali, ya. Maka itu kemudian ada sekolah-sekolah yang mengajarkan sepak bola. Jadi waktu murid masuk ke sekolah, dia harus tahu apa pelajarannya. Waktu Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Pelajarannya apa? Pelajarannya di ayat yang ke-20, yaitu melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu pelajarannya, yaitu melakukan segala sesuatu, bukan sebagian, tapi melakukan semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan kemudian baptis, ya, setelah dijadikan murid kemudian harus dibaptis. Baptis itu sebagai suatu tanda bahwa dia menjadi murid Kristus, telah menyerahkan hidupnya untuk menjadi murid Kristus. Dengan dibaptis itu merupakan satu deklarasi di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama bahwa hidupku bukannya aku lagi, bukan hidupku yang lama, tapi hidupku yang baru di dalam Yesus. Dan selanjutnya setelah itu baru diajar untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan, ya. Yesus tidak berkata ajar mereka untuk mengetahui firman, enggak. Yesus berkata ajar mereka untuk melakukan firman Tuhan. Beberapa jemaat di tempat ini pernah mengikuti camp Pria Sejati, ya. Kami adakan di Philadelphia beberapa kali. Nah, di salah satu session camp Pria Sejati maupun Wanita Bijak, itu ada satu program yang disebut dengan 4M. Bersama saya ucapkan 4M, 2, 3, 4M, ya. M yang pertama yaitu membaca, M yang kedua merenungkan, M yang ketiga melakukan. Sekali lagi, M yang pertama membaca, M yang kedua merenungkan, M yang ketiga melakukan, dan M yang keempat membagikan. Itu harus dilakukan secara disiplin selama 49 hari. Kenapa harus 49 hari? Karena menurut riset, kalau sesuatu dilakukan berulang-ulang dengan penuh komitmen dan konsisten selama 49 hari, maka akan menjadi habit, akan menjadi gaya hidup, akan menjadi kebiasaan terus-menerus, ya. Demikian juga kita harus mengajarkan orang-orang untuk melakukan firman Tuhan, ya. Mengapa? Karena Adam yang pertama, manusia yang pertama di atas muka bumi ini, Tuhan kan membentuk manusia agar mereka serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi Adam pertama gagal. Dia berbuat tapi dia tidak berani bertanggung jawab. Waktu ditanya sama Tuhan, Adam, apakah engkau makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Maka Adam langsung berkata, istriku yang memberikannya kepadaku. Dan istrinya yaitu Hawa adalah murid yang baik. Dan lihat Adam, Adam kok begitu, ya kan? Maka kemudian waktu ditanya oleh Tuhan, Hawa, apakah kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Mestinya jawabnya kan gampang, ya. Ya, aku makan, ya. Tapi dia kan nggak jawab seperti itu, ya. Dia bilang ular yang telah memberikan kepadaku, ya. Katanya kalau ada altar call, maka ular dengan jujur dia akan maju. Ya Tuhan, aku yang telah menyuruh, mempengaruhi dan melakukan. Adam yang pertama itu gagal, ya. Bukankah kita sering ketemu dengan orang-orang yang masih ada di sekitar kita, mereka berani berbuat tapi mereka tidak berani bertanggung jawab. Aku ini begini,
gara-gara, ya kan? Gara-gara istriku, gara-gara lingkunganku, gara-gara pendetaku, gara-gara bosku, gara-gara banyak kita gampang untuk cari gara-gara. Di Indonesia sekarang kambing hitam mulai jarang. Kenapa? Karena sering dijadikan alat untuk menuduh, ya, dijadikan kambing hitam, ya. Itulah Bapak Ibu sekalian, maka Tuhan mau supaya semua bangsa tanpa perkecualian, entah yang kulitnya hitam, putih, yang matanya sipit maupun yang matanya bulat, yang rambutnya gondrong maupun yang rambutnya gundul, ya, di Taman Eden, ya, Tuhan mau bahwa ciptaannya menjadi makhluk yang berarti, makhluk berharga, makhluk yang berbahagia. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa Tuhan Yesus ini memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Kita kalau sebagai orang tua dikaruniai anak, bahkan kalau kita dikaruniai cucu seperti saya udah punya anak, juga punya cucu 2, saya kepingin anak-anak saya dan cucu-cucu saya, keturunan saya menjadi orang-orang yang berbahagia. Bukankah demikian yang ada pada Bapak Ibu semuanya, benar atau benar? Ya, Alkitab bilang begini, kalau kamu manusia yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik untuk anak-anakmu, lebih-lebih Bapakmu yang di sorga. Yang pertama, saya mau bagikan 2 hal saja kepada Bapak Ibu sekalian. Mengapa Tuhan mau jadikan semua bangsa murid Kristus? Yang pertama, agar supaya semua bangsa yang mau dijadikan murid Kristus hidupnya berbahagia. Bersama saya ucapkan berbahagia. 2, 3, berbahagia. Yang kedua, kenapa Tuhan mau menjadikan semua bangsa murid Kristus? Karena Tuhan mau ketika kita menghadapi badai, kita bisa berselancar di atas badai. Waktu badai datang, Tuhan mau tidak ada seorang pun di antara kita yang merupakan murid-murid Tuhan itu tumbang karena badai. Maka itu kemudian ayat tadi berkata, ajar mereka untuk melakukan segala yang telah kuperintahkan. Mari kita lihat dalam kitab Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-8. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Ucapan bahagia daripada Tuhan Yesus itu ada di dalam Matius pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Ya. Dan kata berbahagialah itu diulang 9 kali. Diulang berapa kali? Itu adalah pengajaran Tuhan Yesus yang pertama kepada murid-muridnya. Seringkali saya katakan kepada jemaat, ya, buat kita para petobat yang baru, ya, yang belum sempat baca Alkitab, kalau mau tahu intisari daripada ajaran Tuhan, itu ada di Matius pasal 5, Matius pasal 6, Matius pasal 7. Sekali lagi, inti daripada segala pengajaran Tuhan Yesus ada di Matius pasal 5, Matius pasal 6, Matius pasal 7. Bacalah, renungkan, berulang-ulang, dan lakukan. Maka kita pasti menjadi murid-murid Tuhan yang berbahagia. Yang kedua, kita pasti menjadi murid-murid Tuhan yang tahan badai. Kalau badai datang, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang tumbang. Kalau kegoncangan itu datang, tidak ada seorang pun daripada kita yang binasa.
Kembali kepada bagian yang pertama, itu kan ada 9, ya kan? Saya ringkas menjadi 3, bagaimana agar supaya kita berbahagia. Kebahagiaan murid Tuhan itu tidak dipengaruhi daripada apa yang di luar. Dunia itu kan dia hidupnya berbahagia karena pengaruh daripada luar. Duitnya banyak, everything is going well, ya kan? Dia jadi berbahagia, bisa kemudian jalan-jalan, makan enak, kemudian tubuhnya sehat. Ya nggak salah Bapak Ibu sekalian. Tapi kebahagiaan di dalam Tuhan tidak disebabkan daripada apa yang di luar, tapi dengan apa yang ada di dalam. Berbahagialah ini diambil daripada bahasa Yunani yang berkata makarios, ya. Bersama saya ucapkan makarios, 2, 3, makarios. Arti yang pertama adalah berbahagia, arti yang kedua yaitu hidup dalam keadaan yang sangat diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, perintah Tuhan agar kita mengalami makarios itu mencakup dikatakan begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini berbicara orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan dan haus akan kebenaran, ya. Jadi perintah Tuhan yang pertama agar kita berbahagia, kita itu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan haus akan kebenaran. Saya mau saksikan tentang Ibu Yung Yung. Saya sudah mengenal beliau kurang lebih 18 tahun, ya. Waktu pertama kali mengenal Ibu Yung Yung, ya, saya sampaikan nilai-nilai kebenaran akan firman Tuhan, ya. Ibu Yung Yung penuh dengan tangis dan air mata, ya, waktu kenalan dengan kami. Kami berkata soal iya di atas iya dan tidak di atas tidak, ya. Dan kemudian di dalam perjalanan kehidupannya kita tahu Ibu Yung Yung adalah sebagai seorang janda, ya, dan tidak punya pengharapan apa-apa. Tapi kami selalu berkata bahwa pemulihan itu pasti terjadi. Seperti Abraham tidak punya dasar untuk berharap. Mana mungkin seorang yang sudah tua, ya, umurnya 90 tahun bisa punya anak. Alkitab bilang Abraham itu impoten dan istrinya yang bernama Sarah sudah mati haid. Ya, itu nggak usah orang pinter Bapak Ibu sekalian, nggak usah cek ke dokter, itu nggak mungkin punya anak. Tapi Abraham percaya akan janji Tuhan. Orang yang bergantung kepada Tuhan, dia percaya akan janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji kepada kita Bapak Ibu sekalian, kita harus berkata iya dan amin. Kalau hari ini kita belum mengalami janji Tuhan, percayalah waktunya akan tiba, janji Tuhan itu pasti digenapi. Alkitab bilang bahwa dia bukan pendusta, dia bukan manusia. Masakan dia berjanji dan tidak menggenapinya. Kami terus ngajarin Ibu Yung Yung untuk bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada BMC, bukan bergantung kepada pendeta, ya. No, kami ajarkan ajaran yang benar untuk bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan kemudian salah satu kerinduan daripada Ibu Yung Yung yaitu dia bisa dipulihkan hubungannya dengan anak-anaknya. Dia punya 3 anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Bapak Ibu sekalian, saya katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kemudian singkat cerita setelah Ibu Yung Yung berdoa, maka 2 tahun yang lalu anak lakinya mau untuk komunikasi dengan Ibu Yung Yung. Ya, 2 tahun yang lalu mau komunikasi dengan Ibu Yung Yung. Dan singkat cerita anak lakinya ini kan sudah American citizen, ya. Dan kemudian bersedia untuk mensponsori Ibu Yung Yung. Salah satu kerinduan Ibu Yung Yung yaitu punya green card Amerika dan bisa menjadi citizen Amerika, ya.
Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu sekalian, Ibu Yung Yung tunjukkan kepada saya, green card Amerikanya sudah keluar dan ada di tangan. Sekali lagi, bukan gereja BMC yang hebat, ya. Saya nggak mau ambil kredit dari ini, ya. Bukan pendetanya yang hebat adalah Tuhan. Amin. Alkitab bilang kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka pengharapan kita tidak akan pernah dikecewakan. Ya, tanyakan Bu Yung Yung, sekarang bahagia enggak? Bahagia banget ya. Tiba-tiba dia bisa pegang green card. Orang lain bilang hal mustahil ya. Enggak mungkin. Ya, bagaimana dasarnya? Orang sekeluarga yang sudah tercerai-berai, dari keluarga yang terluka. Tapi orang yang bergantung kepada Tuhan, yang selalu haus dan lapar akan kebenaran, akan berbahagia. Kemudian yang bagian yang kedua, agar kita berbahagia, itu dikatakan begini, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Ini berbicara tentang sikap hati yang benar dan godly character. Ya. Kita lahir dengan temperamen yang berbeda-beda. Kalau masih ingat beberapa tahun yang lalu ada hamba Tuhan dari Indonesia tes karakter. Dan saya ikut ujian dan kemudian saya membawa banyak jemaat untuk ikut di dalam pertemuan itu. Tes karakter untuk mengetahui kita itu orang merah, orang hijau, orang kuning atau orang ungu. Kita dites untuk mengetahui kita itu ekstrovert atau introvert. Ya, Selik ini paling jago soal ini ya, soal sanguinis, melankolis, koleris atau plekmatis. Bapak Ibu sekalian, semua itu adalah bawaan sejak lahir. Tuhan nggak bilang begini, jadikan orang yang koleris muridku, enggak. Tuhan gak bilang begini, jadikan orang yang ekstrovert atau introvert muridku. Enggak. Tuhan gak bilang orang yang merah, jadikan muridku. Enggak. Tapi Tuhan bilang, jadikan semua bangsa adalah muridku. Merah, kuning, hijau, ungu, sanguinis, plekmatis, melankolis, koleris, itu adalah netral. Bersama saya ucapkan netral. 2, 3, netral. Tidak ada baik, tidak ada yang buruk, ya, itu bawaan sejak lahir. Tapi karakter itu adalah pilihan hidup. Bersama saya ucapkan karakter adalah pilihan hidup. 2, 3, karakter adalah pilihan hidup. Lebih keras lagi 2, 3, karakter adalah pilihan hidup. Lebih keras lagi 2, 3, karakter adalah pilihan hidup. Kita bisa memilih karakter seperti setan atau karakter seperti Tuhan. Karakter seperti Tuhan atau karakter seperti hantu itu adalah pilihan. Saya ketemu dengan orang Pontianak, nggak tahu Pak Akwang kenal atau tidak. Seorang gadis umur 21 tahun, lahir di Amerika Serikat. Ya, orang Pontianak lahir di Amerika Serikat. Umurnya sekarang 21 tahun. Manisnya luar biasa, sopan santunnya luar biasa, ya kan? Perilakunya luar biasa. Lahir di New York, tinggal di New York, sekolah di New York, besar di New York, ya. Dia memiliki godly character. Seperti yang ditulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan sampai 23 tentang buah Roh Kudus, ya. Jadi kalau temperamen, sifat dasar kita izinkan Roh Kudus untuk campur tangan, maka akan menghasilkan godly character. Tapi kalau temperamen ini kemudian kita serahkan kepada kedagingan, hasilnya orang itu sifatnya, maaf, seperti setan.
Dan orang yang begini masa depannya pasti suram. Masa depannya pasti hancur. Saya juga ketemu dengan orang yang sejak kecil dia tinggal di New York. Ya, setelah besar, aduh itu setan sifatnya kalah sama orang ini. Ya kan? Ketika ditegur, ya kenapa kamu kok sifatnya seperti setan? Ya gimana ya, saya kan besar di New York. Oh berarti orang yang besar di New York sifatnya akan seperti setan. Benar atau benar? No, itu namanya seperti Adam. Ya, dia melakukan perbuatan yang buruk, tapi dia menyalahkan orang lain. Kalau kita pernah nonton film Korea atau kita menonton movie, Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang sama ya di satu film dia memerankan satu karakter. Kemudian main di film yang lain dia menjadi karakter yang lain. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa karakter itu adalah pilihan. Dan kita bisa memilih sinful character atau godly character. Kita bisa memilih memiliki karakter seperti Tuhan atau memiliki karakter seperti hantu. Ya, saudara bisa lihat di dalam kitab Galatia bagaimana kalau temperamen kita serahkan kepada kedagingan. Isinya suka marah, iri hati, perseteruan, isinya penuh dengan hawa nafsu, ego, yang penting adalah aku, diriku, dan saya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menjadi orang-orang yang berbahagia, maka kita harus hidup dengan hati yang benar, memiliki karakter yang suci. Saya waktu jatuh di dalam dosa perzinahan Bapak Ibu sekalian, itu namanya karakter setan, karakter iblis. Karena saya mau sembuh, saya berdiri di depan mimbar, saya berdiri di depan banyak orang. Kesaksian saya dibuat di majalah, kesaksian saya disiarkan di radio. Ya, Alkitab bilang dengan mengaku dosa dan meninggalkannya, maka kamu akan dipulihkan. Hari ini kalau ada di antara kita yang memiliki karakter seperti setan dan tidak bisa bertobat, saya mau minta untuk datang ke atas mimbar ini dan kemudian berkata, saya minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena karakter saya seperti setan. Dan saya jamin akan mengalami kesembuhan. Karena itu Alkitab berkata, Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16 itu berbicara seperti itu. Amsal pasal 28 ayat 13 juga berbicara seperti demikian. Dan kemudian agar supaya kita berbahagia, maka perintah yang selanjutnya Tuhan mau supaya hidup kita membawa damai. Bersama saya ucapkan membawa damai. 2, 3, membawa damai dan setia dalam kebenaran. Amin. Ada berapa banyak kita pernah ketemu dengan orang-orang, setane datang, ya kan? Kemudian apa? Jadi suasananya seperti di kuburan, hening. Tapi coba, ada ketika orang-orang datang, dia datang kemudian jadi rame, ya kan? Apalagi ada strongman ini, ya. Halo strongman. Ya, di belakang itu ada strongman yang suka mencairkan suasana, ya. Bukankah kita akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu? Datang bukan membawa damai, tapi datang membawa keresahan, datang membawa kegelisahan. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang berbahagia, ayo Bapak Ibu sekalian, kita mau dimuridkan. Kemana-mana saja kita datang, kita membawa damai. Dan kemudian setia dalam kebenaran. Artinya hari ini kita melakukan kebenaran, besok juga melakukan kebenaran, besok lusa juga melakukan kebenaran. Hari ini ada istrinya, kita melakukan kebenaran, besok ketika istrinya sedang pergi, kita tetap melakukan
kebenaran. Amin. Orang yang berintegritas itu melakukan kebenaran, ada orang maupun tidak ada orang, ada yang melihat maupun tidak ada yang melihat. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahan badai. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, perhatikan ayat ini, Tuhan tidak pernah berjanji. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berjanji kita sebagai murid-murid Tuhan tidak akan menghadapi yang namanya badai atau goncangan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita menjadi murid Tuhan, kita tidak akan mengalami yang namanya badai atau goncangan. Hari-hari ini saya mempersiapkan Ega dan Eliana untuk masuk di dalam pernikahan nanti pada tanggal 6 Juni 2026, hari Sabtu ya, yang akan dilangsungkan di Astoria. Bapak Ibu yang tidak diundang silakan datang ke sana ya. Bawa balon nggak apa-apa, meskipun nggak diundang ya, turut merayakan ya. Seperti perayaan 17 Agustus. Selamat Ega, selamat Eliana ya, karena tempat terbatas maka yang diundang terbatas Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mempersiapkan kepada pasangan muda ini bahwa kalau kamu nanti menikah, kamu pasti dan pasti. Saya bilang saya tidak sedang mengutuki kalian, tapi saya sampaikan kebenaran bahwa kalian pasti yang menghadapi namanya badai, pasti menghadapi yang namanya goncangan. Saya berpesan kepada Ica yang akan berangkat ke Seattle ya. Jadi nanti kalau ngadepin badai, ngadepin goncangan, jangan kaget ya kan. Lu saya pikir ya kan, ternyata ya kan. Saya kira ternyata. Saya pernah saksikan anak saya Henok Wiranegara, anak sulung saya, dia kan menikah di Surabaya. Di konseling oleh gereja di mana dia berjemaat. Dan kemudian saya dari Amerika mengkonseling dia secara online ya. Dan masuklah di dalam pernikahan ya. Setelah menikah sekian bulan saya telepon Henok. Henok gimana Nok kawin? Enak Nok? Enak Pak. Wah mantap ya kan, karena dia kebelet kawin dan kepengen kawin, pokoknya kawin. Ya udah, kamu kawin ya kan. Kamu kawin ya kan. Bulan pertama enak Pak ya kan. Bulan ketiga saya telepon, enak No kawin. Loh kok pakai enak apa enggak? Enak Pak ya kan. Bulan ke-6 ya kan, saya telepon lagi, gimana No? Kawin enak apa enggak No? Gak enak Pak. Masa-masa enggak enak itulah yang namanya badai dan goncangan. Amin. Dan waktu mengalami badai dan goncangan, Alkitab berkata, kalau kita tetap mempraktekkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka kita enggak akan jatuh, kita enggak akan roboh, kita enggak akan runtuh, kita enggak akan kalah. Bahkan seperti orang-orang yang main surfing Bapak Ibu sekalian, kita bisa berselancar di atas badai. Mengapa? Karena kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Saya undang maju ke depan para imam-imam musik dan pujian. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita belajar hal yang sangat sederhana. Ya, pilihannya begitu sederhana. Mau hanya menjadi pengikut Yesus atau mau menjadi murid Kristus. Karena hanya murid yang hidupnya mau diubahkan akan mengalami kebahagiaan sejati dan akan tetap berdiri kuat
sampai kepada kesudahan zaman. Hari ini deru perang terjadi di mana-mana. Krisis ekonomi terjadi, harga bensin per galonnya sudah naik $1 ya per galonnya. Kemudian apa? Kasih kebanyakan orang menjadi tawar, menjadi dingin. Orang-orang mulai hidup di dalam keadaan egois. Itu juga merupakan sesuatu hal yang tidak baik. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, biarlah kita terus menerus mempraktekkan firman Tuhan. Percayalah, jalan hidup orang benar itu akan seperti cahaya fajar pada pagi hari yang akan semakin terang hingga rembang tengah hari.